Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai buku Sirah Nabawiyah yang ini. Judulnya adalah The Great Story of Muhammad. Buku ini diterbitkan oleh Maghfirah Pustaka ya. Ini penulisnya ada banyak ya, teman-teman nanti bisa lihat Ahmad Hatta dan kawan-kawan gitu ya. Jadi merujuk dari berbagai macam buku Sirah Nabawiyah juga gitu. Jadi buku ini sekali lihat kelihatan kalau looks banget ya, dari covernya itu kelihatan look sekali, bukunya tebal, berat, terus kemudian terlihat dari samping juga warna-warni ya, artinya memang buku ini memang full color dengan kertas yang berbeda dibandingkan buku Sirah Nabawiyah yang lain gitu. Ini menarik, buku ini penyajiannya berbeda, nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa gitu ya. Ini buku The Great Story of Muhammad dari penerbit Pustaka Maghfirah ya. Kita coba buka, lihat apa isinya. Ini seperti yang saya bilang, kertasnya bagus banget, kertas terus kemudian penyajiannya full color, enak banget, sangat memanjakan mata ya. Ini daftar isinya juga menarik sekali. Jadi mulai dari bab 1 itu adalah kondisi dunia ya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus seperti apa, bagaimana dunia Arab waktu itu, asal mulanya bagaimana, kerajaannya bagaimana, kondisi sosial ekonominya bagaimana dan sebagainya. Juga dibahas bagaimana Romawi, Persia, India dan Cina. Itu menarik sekali. Ini overview yang baik ya. Kita jadi punya pandangan yang luas tentang apa yang terjadi waktu Nabi Muhammad diturunkan, kondisinya seperti apa. Nah, ini juga jelang masa kenabian, apa yang terjadi, kejadian-kejadian penting apa yang ada di sana, seperti adanya pasukan gajah, terus kemudian kelahiran Nabi Muhammad sendiri, terus kejadian-kejadian apa yang penting di sekitarnya, gitu kan. Terus kemudian mulai dari di sini juga ada bab 3, mulai masa kenabian, mulai dari wahyu pertama, kemudian dakwah yang secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian dakwah terbuka, kemudian sampai kemudian teror fisik ya, jadi penyiksaan dan sebagainya, ada hijrah ke Habasyah juga gitu, dan banyak hal lain yang terjadi di sini. Ada tahun duka cita juga, terus Baiat Aqobah, terus kemudian juga mulai hijrah ya. Terus kemudian bab 4 itu mulai dari periode Madinah, ini membahas soal episode-episode Nabi Muhammad pasca hijrahnya ya. Ini banyak dibahas di sini, macam-macam, mulai dari perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian juga ekspedisi-ekspedisi yang dikirimkan kemana saja, terus kemudian juga beberapa fragmen-fragmen sejarah dalam Nabi yang dijabarkan di sini. Yang menarik juga, ini ada beberapa surat-surat yang dikirimkan ke berbagai macam raja-raja di sekitar Jazirah Arab ya, itu. Terus kemudian juga perang-perang yang kemudian terjadi setelahnya, ada perang Khaybar, Zaturiko, terus kemudian juga perang Mu'tah, terus sampai perang Tabuk, sampai kemudian akhirnya Haji Wada dan Rasulullah wafat gitu. Ini total sekitar 600-an halaman ya, 600 halaman. Nah, ini menarik sekali, kita dimanjakan sekali ya dengan isi buku ini, full color, sangat menyenangkan, berbeda dengan mayoritas buku sirah lain yang tulisan tok isinya ya, atau ketika pun ada gambarnya jarang-jarang, itu pun biasanya hitam putih. Ini full color, luar biasa. Ini kita bisa tahu mana sih Najd itu ya. Saya juga ini Najd ini menarik, ini banyak sekali juga hal-hal di Sirah Nabawiyah terkait dengan Najd ini, termasuk hadis Nabi yang meng-highlight soal Najd ini juga menarik. Mana sih Najd? Oh, Najd di sini. Oh, ini Jazirah Arab. Mana sih Persia gitu kan? Mana sih kemudian Syam gitu kan? Sering dulu kan Nabi kan dagang ke Syam ya. Seberapa jauh antara Syam dengan misalnya Makkah atau Madinah gitu ya. Ini Makkah di sini, Madinah di sini. Jadi kita punya gambaran utuh gitu ya. Terus kemudian, nah ini menarik sekali, kita melihat satu persatu kita baca, itu menyenangkan sekali sepertinya membaca buku ini. Ini saya juga belum baca full bukunya, cuma saya udah baca beberapa fragmen-fragmennya gitu kan. Perang ini, perang itu, terus kejadian ini saya baca di sini, menyenangkan. Ini juga peta-peta ini yang membuat kita jadi lebih memahami lah kondisi yang terjadi waktu itu gitu. Misalnya, oh ternyata Makkah ke Madinah itu jauh ya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang sudah umroh atau haji kan paham, tapi mungkin yang belum jadinya lebih dapat feel-nya lah. Ternyata
memang perjalanan dari Mekah ke Madinah hijrah gitu tidak mudah, gitu jauh, apalagi perjalanan yang dilakukan Rasul ketika hijrah bersama Abu Bakar kan memang tidak melalui jalur yang utama ya. Ini jadinya kita lebih paham, feel-nya lebih dapat gitu kan. Nah ini juga banyak sekali di sini ada ini gambar-gambar yang menarik sekali ya, bagaimana kondisi kerajaan-kerajaan di masa lalu gitu kan, selain dari kerajaan dari Arab ya. Ini terus kemudian, nah ini juga berbagai macam tabel-tabel, terus ada diagram-diagram itu yang enak sekali penyajiannya. Jadi kita tidak mudah bosan ya. Ini saya yakin teman-teman banyak yang suka ya. Ini jelang masa kenabian terus dulu Ka'bah seperti apa, gambar-gambar kondisinya seperti apa. Ini juga, nah ini tadi ada puisi untuk Abdullah, ini kayak tambahan-tambahan fragmen-fragmen seperti ini yang kemudian jadi bikin lebih menarik ya. Di pasukan gajah, terus kelahiran Nabi Muhammad. Nah ini luar biasa, Mekah ya, Masjidil Haram dari masa ke masa gitu. Terus kemudian, nah ini ada diagram-diagram seperti ini yang menyenangkan sekali. Oke. Banyak sekali. Ini juga enak kalau mau dibaca maraton ya. Jadi berapa hari fokus untuk belajar, untuk membaca Sirah Nabawiyah ini lewat buku ini, biar lebih nyaman ya. Oke, ini menarik sekali. Kira-kira sudah dapat gambaran ya bagaimana isi bukunya seperti apa gitu. Oh ini menarik sekali ya, ciri-ciri fisik Rasulullah seperti apa gitu. Ini kalau ada buku yang lebih spesifik membahas ini kan bukunya Tirmizi ya, bukunya Tirmizi yang membahas soal ciri-ciri fisik Rasulullah, detail sekali dengan hadis yang sahih, bagus. Ini perang-perang yang terjadi masih dengan peta-peta gitu, bagus sekali. Nah sini surat-surat ya, kita jadi tahu oh suratnya tuh kayak gini toh gitu, huruf-hurufnya seperti ini gitu, nggak ada harokatnya ya, nggak seperti huruf Arab yang kita baca hari ini ya. Oke, ini kira-kira bukunya sudah dapat gambaran ya teman-teman. Menarik sekali bukunya, recommended untuk teman-teman yang mau mempelajari Sirah Nabawiyah dengan lebih menyenangkan ya, full color, menyenangkan. Bukunya berat dan memang agak mahal, tapi worth it lah ya untuk membeli buku ini untuk jadi salah satu sumber Sirah Nabawiyah di rumah kita gitu. Oke, itu tadi review dari buku Sirah Nabawiyah dari Maghfirah Pustaka ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sebagai bahan pertimbangan untuk memilih buku Sirah Nabawiyah yang cocok untuk teman-teman miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.